Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi di acara Gema Substream TV bersama saya Farah Kausari sebagai presenter yang hari ini akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Pemirsa, kami akan menyampaikan informasi seputar Aceh dan akan mengajak pemirsa untuk melihat salah satu kuliner dan wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Tidak hanya itu, kami juga akan mengajak pemirsa untuk melihat salah satu kuliner Kota Malang yang sangat terkenal. Berikut tayangannya. Pemirsa, 8 rumah dinas dosen Universitas Siah Kuala yang berlokasi di Kopelma Darussalam, Banda Aceh dibongkar secara paksa oleh petugas Satpol PP. Hal ini menyisakan rasa getir dan kekecewaan karena sebagian dari mereka telah berusia lanjut. Pengosongan rumah tersebut dinilai kurang manusiawi dan melanggar hukum karena tidak adanya surat pemberitahuan dan keputusan dari pengadilan setempat. Menurut Rektor Universitas Siah Kuala, Profesor Samsul Rizal mengatakan bahwa sebelumnya pihak kampus sudah mengingatkan para penghuni rumah dinas untuk segera pindah sejak 3 tahun yang lalu karena akan dibangun Fakultas Hukum dan Fakultas Keguruan. Masih berlokasi di Aceh, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu tempat wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Tempat ini juga merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Banda Aceh. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita Muhammad Haris yang telah berada di lokasi. Silakan Muhammad Haris untuk menyampaikan berita Anda. Ya, baik, terima kasih kepada rekan saya Farah Kausari. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris. Pada pagi hari yang cerah ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat salah satu tempat wisata yang sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat Aceh. Nah, setiap harinya biasanya masyarakat Aceh datang ke sini untuk melihat dan juga mengajak keluarganya bermain dan melihat-lihat salah satu tempat wisata bersejarah di Aceh ini. Nah, ada yang bisa tebak saat ini saya berada di mana? Ya, benar sekali. Saat ini saya berada di Taman Putropang, Banda Aceh. Untuk lebih lanjutnya, yuk ikutin saya. Taman Putropang dikenal juga dengan sebutan Taman Sari Gunungan. Taman ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 untuk permaisuri Putropang yang berasal dari Kerajaan Pahang, Malaysia. Ketika sampai di tempat ini, terlihat jika taman ini dikelola dengan baik oleh pemerintah karena bangunan yang masih terawat dan kondisi lingkungan yang teduh, bersih, membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di taman ini. Selain itu, pemerintah juga telah membangun sebuah jembatan penghubung antara taman yang satu dengan yang lain, karena kedua taman tersebut dipisahkan oleh sebuah aliran sungai. Di dalam taman ini juga terdapat pintu kop, yaitu sebuah gerbang kecil berbentuk kubah yang merupakan pintu untuk menghubungkan taman dengan istana. Pintu kop ini merupakan tempat beristirahat untuk Putri Pahang setelah berenang. Letaknya tidak jauh dari Bulunongan. Di sanalah dayang-dayang akan membasuh rambut sang permaisuri. Untuk masuk ke taman ini tidak dipungut biaya. Para wisatawan dapat berkunjung kapan saja karena taman ini dikelola oleh pemerintah Aceh dan dibuka untuk umum. Tetapi di masa pandemi ini, para pengunjung dibatasi dan memerlukan surat izin dari Dinas Kebersihan Kota Banda Aceh.
Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Taman Putropang Banda Aceh. Nah, ini merupakan salah satu bangunan ikonik yang ada di sini. Nah, Taman Putropang dulu adalah gerbang yang menghubungkan istana dengan Taman Gairah. Gerbang ke taman dari keluarga kerajaan, sultan, permaisuri, pangeran, dan putri raja. Pembangunan taman dikisahkan merupakan permintaan dari Putropang, putri raja yang dibawa ke Aceh oleh Sultan Iskandar Muda setelah kerajaan Pang ditaklukkan. Nah, jadi teman-teman, silakan ikuti kami untuk melihat lebih jauh, lebih jelas lagi Taman Putropang ini. Ya, begitu indah, begitu ikonik, begitu bersejarah Taman Putropang ini. Audio Jungle. Ya teman-teman, saat ini kita sudah berada di taman bermain anak-anak. Nah, di sini biasanya taman ini dipenuhi oleh para keluarga yang mereka membawa anak-anaknya untuk bermain di taman ini. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat ada ayunan, kemudian ada pelosotan dan juga beberapa mainan lainnya. Biasanya para keluarga itu datang ke sini pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi di sini biasanya sangat ramai ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, taman-tamannya ini banyak sekali permainan di mana anak-anak sangat suka bermain di taman ini. Audio Jungle. Ya teman-teman, seperti yang kalian lihat bahwa Taman Putropang ini ya sangat begitu luas, dan juga uniknya beberapa tanaman di Putropang ini dilabeli dengan nama. Nah, seperti yang ini, pohon ini itu kalau dalam bahasa Indonesia pohon Tanjung, dalam bahasa Acehnya disebut dengan pohon Tanjung. Nah, jadi itu sangat unik ya teman-teman. Juga beberapa pohon-pohon lain juga semuanya diberi nama atau dilabeli dengan nama. Jadi juga bisa menambah wawasan daripada para pengunjung. Ya baik teman-teman, saat ini saya sudah berada dengan salah satu pengunjung yang ada di Taman Putropang Banda Aceh. Yuk, mari ikuti saya untuk saya sedikit wawancara ya. Ya, saat ini saya dengan Mas siapa? Dio Saputra. Ya, dengan Mas Dio Saputra. Boleh saya tahu Mas Dio Saputra berasal dari daerah mana? Saya dari Bandung dan saat ini sedang berwisata ke Aceh. Oh ya. Nah, bagaimana kesan Mas Dio saat pertama kali datang ke Taman Putropang Banda Aceh ini? Kesan pertama saya saat mengunjungi Taman Putropang, taman itu sangat bersih, terawat, nyaman, asri, dan juga ada satu bangunan ikonik dari masyarakat Aceh yang dapat menambah pengetahuan saya mengenai sejarah Aceh. Baik, terima kasih Mas Dio. Ya berarti sangat senang ya datang ke Iya. taman ini, apalagi di Aceh sangat banyak tempat-tempat bersejarah. Terima kasih atas waktunya. Ya teman-teman, itulah tadi sedikit wawancara mengenai Taman Putropang yang oleh salah satu pengunjung yang ada di sini. Nah, gimana teman-teman? Bagus banget kan tempat wisata Taman Putropang Banda Aceh ini? Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda harus melestarikan dan merawat situs peninggalan sejarah ini. Sebagai pengunjung, kita juga harus menjaga dan mematuhi aturan-aturan ketika memasuki taman dan menjaga kebersihan taman sehingga taman terjaga dan terawat dengan baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya liput mengenai Taman Putropang Banda Aceh. Nah, gimana? Seru banget kan? Nah, untuk teman-teman yang berada di daerah Aceh maupun Banda Aceh, serta teman-teman yang sedang berwisata ke Aceh, jangan lupa datang ke tempat wisata sejarah Taman Putropang Banda Aceh. Saya Muhammad Haris, sekian, kembali ke studio. Baik, terima kasih reporter kami Muhammad Haris yang telah melaporkan langsung dari lokasi Anda. Kita beralih pada berita berikutnya. Pemirsa, setelah melihat betapa luas dan menyenangkannya Taman Putropang dan telah mendengar cerita romantis di balik sejarah pembangunannya, sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu kuliner yang ada di kota Banda Aceh, yaitu kelapa bakar.
Baik, kita sudah terhubung dengan salah satu reporter kita, Nadia Ulfa. Baik, silakan Nadia Ulfa melaporkan dari lokasi Anda saat ini. Baik, terima kasih Farah telah mempersilahkan saya. Pemirsa, bersama saya Nadia Ulfa, saya sedang berada di salah satu warung kelapa bakar Al Isra. Tepatnya berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di samping Hotel Dipok dan di depan Bimbel GSC. Mau tahu gimana rasanya? Ikuti saya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah pemirsa, di depan saya telah tersedia beberapa menu andalan dari warung kelapa bakar ini. Mau tahu apa aja? Yang pertama ada kelapa bakar original. Kedua ada kelapa bakar pakai susu. Yang ketiga ada kelapa jelly batok koko. Nah yang terakhir ini ada si imut nih, namanya kelapa jelly cup. Oke. Untuk tahu rasanya, mari kita coba. Yang pertama ada kelapa bakar. Kelapa bakar ini yang original tanpa campuran apapun. Rasanya cukup menghangatkan tenggorokan karena ada rasa rempah-rempah pilihan yang dicampurkan ke dalam kelapa bakar tersebut. Selanjutnya kita coba kelapa bakar dengan campuran susu. Kira-kira gimana rasanya? Mari kita coba. Rasanya manis dengan campuran rempah-rempah yang di awal dari kelapa bakar sendiri. Jadi ini lebih kompleks rasanya ya. Sekarang kita coba menu selanjutnya, yaitu kelapa jelly cup yang di dalamnya sudah ditambahkan buah naga tapi dihidangkan dalam bentuk jelly. Kira-kira gimana ya rasanya? Mari kita coba. Setelah tadi kita makan yang panas-panas, sekarang kita makan yang dingin. Jadi bisa menyegarkan tenggorokan. Ditambah dengan buah naganya yang masih segar dan kenyal-kenyal gitu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, sekarang kita sedang bersama pemilik warung kelapa bakar ini ya. Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Isra. Pak Isra. Sudah berapa lama kira-kira berdiri warung kelapa bakar ini? Warung kelapa bakar ini orang baru 6 bulan. Oh, 6 bulan. Berarti kira-kira baru 2021 ini. Cara pembuatan kelapa bakar sendiri gimana? Cara pembuatan kelapa, memang kelapanya dibakar dengan bara api atau menggunakan kayu. Lain caranya dibakar. Berapa jam? Kalau dibakar dia minimal sudah mateng sama isi daging kelapanya 2 jam. Baik, begitulah cara pembuatan kelapa bakar sendiri. Kelapa bakar dibuat secara dibakar terlebih dahulu selama 2 atau 3 jam, lalu sampai matang ke isi-isinya, lalu bisa dihidangkan kepada pelanggan-pelanggan.
itulah liputan saya mengenai kuliner kelapa bakar khas Aceh. Saya Nadia Ulfa, kembali ke studio. Wah, terlihat sangat segar sekali ya di siang hari seperti ini menikmati kuliner kelapa bakar. Terima kasih reporter kami Nadia Ulfa yang telah melaporkan langsung dari lokasi Anda. Pemirsa, dari kota Banda Aceh kita menuju ke kota Malang. Nah, sekarang kita akan mengajak pemirsa untuk melihat salah satu kuliner yang sangat terkenal di kota Malang, yaitu pecel rawon. Baik, kita sudah terhubung dengan salah satu reporter kita yang bernama Gilang Purwoaji. Baik Gilang, silakan laporkan hasil kunjungan Anda. Halo semuanya, kembali bersama saya Gilang Purwoaji. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkunjung ke salah satu tempat makan di kota Malang yang bernama Warung Malam. Kita akan mencicipi kuliner khas kota Malang yang sangat unik, yaitu pecel rawon. Ayo kita masuk. Kuliner pecel rawon ini bisa kita dapatkan di beberapa tempat makan, salah satunya yaitu Warung Malam. Warung Malam terletak di Jalan Sudanjo Supriyadi, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Tak butuh waktu lama, kita sudah bisa mendapatkan satu porsi pecel rawon khas kota Malang. Nah, inilah wujud dari pecel rawon yang kita tunggu-tunggu. Lengkap dengan kuah rawon, bumbu pecel, dan rempeyek kacang. Jadi, makanan yang saya pesan kali ini bernama pecel rawon. Pecel rawon merupakan salah satu kuliner khas kota Malang yang sangat unik. Makanan ini memadukan bumbu kacang yang sangat creamy dari kacangnya, serta kuah rawon yang khas karena bumbu rempahnya yang sangat unik. Mari kita coba. Jadi rasanya ini unik banget karena bumbu dari rawonnya yang sangat khas dan banyak rempahnya itu dipadukan dengan bumbu kacang yang sedikit manis, jadi rasanya itu gurih dan manis khas. Setelah puas menikmati pecel rawon, mari kita tanya pendapat dari pengunjung lain yang sedang menikmati pecel rawon yuk. Bagaimana rasa dari pecel rawon ini Kak menurut Anda? Kalau menurut saya rempahnya sih terasa ya, tapi untuk menyebutnya itu tidak kalah dari bumbu rempah-rempahnya ini atau bumbu rawonnya, jadi masih terasa gitu. Untuk porsinya juga banyak, lalu harganya juga tergolong murah dengan porsi sebanyak ini. Baik Kak, terima kasih. Setelah kita puas menikmati pecel rawon khas kota Malang, saatnya kita membayar kasir. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir dengan harga pecel rawon ini, karena kita tidak perlu merogoh kocek taruh dalam untuk menikmati satu porsi pecel rawon ini. Hanya dengan Rp10.000 saja, kita sudah bisa menikmati pecel rawon khas kota Malang dengan porsi yang sangat banyak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada semua pemirsa di rumah. Jangan lupa untuk membeli pecel rawon kalau berkunjung ke kota Malang ya. Saya Gilang Purwoaji, kembali ke studio. Baik, terima kasih Gilang yang telah melaporkan dari lokasi Anda saat ini. Sepertinya sangat menggugah selera ya. Pemirsa, tayangan salah satu kuliner yang ada di kota Malang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang hari ini. Saya Farah Kosari mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Gema Sastren TV dan sampai jumpa.